info dari Wonosegoro, katanya Bu Kades tahun 1983 ada seseorang berkacamata. Dan kata seseorang, katanya juga ini yang memiliki fotokopi, hebat juga ya, udah ada fotokopi di sana. Dia mengantarkan seseorang bernama Joko Widodo untuk mengambil gitar ke Solo. Ini katanya semua. Dan itu katanya Bu Kepala Desa saat itu 1983. Nah kemarin dikoreksi lagi sama Pak Joko Widodo. Tanggal 13 Juni. 13 Juni dikoreksi lagi bahwa itu katanya KKN-nya 1985 awal. Waduh, bingung kita jadi ya. Jadi bingung juga kita. Bu Kades bilang 1983, seseorang berkacamata katanya. Yang menurut fotokopi itu, yang pemilik fotokopi yang mengantarkan gitar dengan naik Vespa mereka mengantarkan seseorang bernama Jokowi itu, Joko Widodo, itu 1983. Sekarang dikoreksi Pak Jokowi jadi 1985 awal. Pada saat pengumuman Bareskrim yang mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik, katanya KKN-nya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, tapi pada tahun 1983. Makanya kita tanyakan saat itu, tahun 1983. Nah ini kok sekarang kok jadi 1985 lagi? Mirip-mirip dengan kasus pembimbing skripsi ya. 2017 berdialog, ya, ingin menyampaikan ke publik, dia bolak-balik bimbingan skripsi ke Pak Kasmujo. Sehingga selesai skripsinya. Ya, persepsi publik, persepsi jurnalis, wartawan yang menuliskan banyak berita, ya Pak Kasmujo lah sebagai pembimbing skripsi. Tahun 2025 pun diralat. Bukan hanya Pak Kasmujo yang meralat, Pak Jokowi pun meralat juga. Jadi semua diralat. KKN diralat, pembimbing skripsi diralat. Terus yang benar yang mananya sebenarnya ini? Aduh, ya dokter. Ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kami sakit jiwa. Ya, kalau dia mengeluarkan izin tambang Raja Ampat yang cantik kali, seperti surga yang turun dari langit ke bumi, itu dirusak, dia nggak sakit jiwa. Dia merasa nggak sakit jiwa. Kita katanya sakit jiwa. Luhut, datanglah kau ke desa Siriaria sana, Kabupaten Lubang Hasudutan. Ya, itu proyek food estate-mu itu gagal di sana, menunggu kedatanganmu itu Luhut. Ya, ingat ini Luhut. Ya, kau periksa dulu kejiwaanmu. Ya, udah rusak lahan orang. Luhut Binsar Panjaitan di desa Siriaria, Lubang Hasudutan, proyek food estate-mu gagal. Dan mereka menunggu kedatanganmu dan kau nggak berani datang ke sana. Ya, kau nggak berani datang, ditunggu oleh Siriaria, warga desa Siriaria, food estate-mu yang gagal itu. Coba periksa dulu kejiwaanmu. Kalau nggak berani kau datang, berarti kejiwaanmu yang bermasalah. Ya, ya orang kan ingin mencari kebenaran tentang presidennya 10 tahun, masa kau bilang sakit jiwa? Mulutmu itu yang tajam kali ya. Mentang-mentang kau punya jabatan banyak, kau dikasih Jokowi jadi Menko Saurus kau. Merasa sok hebat kau. Terlagi juga sudah berapa inci lagi kau dari kuburan itu. Tinggal berapa inci lagi dari kuburan. Dan saya kok. Gak ada statementmu tentang Fufu Fafa. Ya nanti juga kita bongkar itu Fufu Fafa itu. Gak mau tahu saya bongkar. Ya, kalau orang biasa sih melakukan itu, orang akan ya namanya aja lagi ini ya, lagi emosi. Lah ini wapres dengan masa lalu seperti itu gimana itu? Kalau Fufu Fafa itu diperiksa nanti sama Prabowo Subianto dan itu benar, ya sampai sekarang pun nggak ada klarifikasi dari Gibran, nggak berani kan? Ya memang saya sudah mining itu datanya secara backdoor, sempat kemarin sebelum banyak dihapusi oleh Kaskus.
Sudah saya mining, tinggal ketemu Pak Prabowo Subianto, saya serahkan itu. Oh ya, permen dulu, makan permen. Jadi begitulah ya. Kok bisa kita dibilang sakit jiwa? Ya, 2017 siapa itu? Menko Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan izin 2017 dirusak alam suhu Fafa, alam Raja Ampat. Tapi dirinya nggak berasa sakit hati, sakit jiwa, nggak minta maaf sama rakyat. Tahe Luhut. Kita bingung penyelidikan Dirtipidum ini ya, Bareskrim. Harusnya kan mereka ke kantor kedaulatan rakyat. Benar nggak puasa pasa ini dibenarkan oleh petugas perpustakaan yang KR-nya itu diambil. Pasti mereka punya dokumentasi ini dari kedaulatan rakyat. Setiap edisi harian pasti punya. Si jawab. Jadi harus netizen seperti saya yang yang berusaha. Ya coba saya balik dulu kondisi kayak gini. Kelihatan nggak sih? Ya kan kita mau return. Belok kanan. Masih lurus, pinggir jalan kok kalau nggak salah dulu. Oh ini. Alah. Mana kantornya? Tanya Pak Oga dulu. Pak, tanya Pak, kantor kedaulatan rakyat di mana Pak? Oh ini, bisa gerbangnya mana? Oh situ ya, oke. Ini Pak. Makasih Pak ya. Kita mau masuk dulu, ya kan? Oke, makasih Pak ya. Oke, kita masuk dulu, tanya ke Satpam. Pagi Pak, mau ke ini Pak, mau ke kantor. Ke kantor KR. Bukan Pak, ingin melihat pabriknya, percetakannya. Iya. Iya Pak. Makasih Pak. Kalau Mangkubumi itu marketing terus. Kita lihat dulu, kalau enggak kantornya tutup. Iya. Mangkubumi. Iya mungkin soal. Ini kalau pabriknya kan pasti buka terus ya. Kita lihat dulu. Saturday Sunday Mangkubumi close. Saturday Sunday, Sabtu Minggu. Iya. Tapi kalau kantor apa ini percetakannya pasti buka dong. Iya. Michael belum datang, kita keliling-keliling aja lah dulu. Mana ya proses? Oh itu produksi. Oh kita tunggu Michael di depan aja ya. Iya. Sentana TV. Tapi kok nggak ada ya? Kayak sudah tutup bagaimana? Masih produksi kan KR kan sekarang? Ini belakangnya. Koran maksudnya koran non digital. Kemungkinan di sana. Masih ya, kita tunggu di depan aja dulu. Nggak ada jalan itu mentok. Nah ini dia. Oh kita masuk dari depan lah, namanya aja tamu. Sok-sokan ke belakang. Ini depan makanya kok langsung ke gudang. Parkir. Oh parkir sini dulu dia, kita tunggu Sentana dulu ya. Udah sampai di mananya sila ini? Dari malam jalan-jalan ke Malioboro kayaknya ya kan. Ada pertanyaan dari pemirsa.
Ya, nggak terlalu banyak ya aktivitas di KR ini ya, nggak seperti waktu saya mahasiswa dulu. Hah? Apa? Ya kan? Kalau dulu ramai kali di sini kalau saya lewat waktu mahasiswa 1994 ya. Bayangkan, sekarang kok sepi kali. Jadi jangan-jangan sudah digital ya. Mudah-mudahan adalah apanya ya setiap edisi di sini. Coba dagangnya kali. Bukan yang berdiri. Ah. Apa dulu ya, saya pasang dulu. Ini Ntar dulu. Udah, kan gini. kalau bisa digini. Berdiri. Enggak, nanti orientasinya jadi miring. Ini udah aku setting dari apa. Kita apa? Ada yang dulu kecil suaranya. Hah? Kecil suaranya. Kecil. Siap, Jok. Ini udah dengarkan ya. Matikan dulu. Oh? Bukan dulu loh, Pak. Dulu tahun 1980. Koran 18 Juli 1980, Pak. Itu kan masih dicetak di sini kan, Pak? Bukan sekarang, Pak. Oh, kalau sekarang udah nggak produksi lagi, Pak ya? Oh. Pak, kita mau tanya, Pak. Edisi yang dulu-dulu disimpan kan, Pak, di sini, Pak? Oh, setiap harinya, Pak ya. Nah, itu yang mau kita tanya, Pak. Oh, dalam ya, Pak ya. Oke, Pak. Di kantor sana. Di kantor di mana? Mangku Bumi. Ini percetakan, itu redaksi di sana. Loh, tetapi kan kalau apanya kan pasti di apa? Disimpan. Iya, percetakan nggak pernah nyimpan redaksi ya. Sekarang itu Oh, kita tanya aja lah dulu. Dan sampai sini. Ada yang jaga, Pak? Oh, nggak ada orang lagi? Nggak ada. Bosnya. Oh. Aku dulu kan Siapa tahu, Pak, siapa tahu apanya di sini. Koran-korannya masa dibawa ke sana? Iya, Pak. Bisa tanya bosnya nggak, Pak? Iya, sekarang itu. Ke kantor sana. Nggak ada orang sama sekali, Pak. Oh, berarti sekarang udah nggak produksi lagi sama sekali. Oh, produksinya di luar. ya maksudnya yang di gedung ini nggak ada produksi koran lagi. Karena harga kertas itu memang nggak mampu lagi semua percetakan koran, makanya kita pakai online. Tapi nggak di sini. Keterangan Pak Rosyuro ini kita nggak ada. Kata Pak Rosyuro ke kantor apa kalian ya? Dikiranya mungkin ini ya, apa namanya masih aktif. Saya sih bingung. Mereka mencetak di redaksi Jawa Pos, di percetakan Jawa Pos. Bulan lalu udah berhenti. Mesinnya ada dijual juga. Kalau mesin masuk. Maksudnya tak? Bisa kalau nyetak bisa, cuma nggak nyetak. Ini harus jadi gawean yang mungkin. Jawa Pos juga di situ. Boleh tanya satu lagi, Pak? Kalau dari sini biasanya agen ngambil ke sini nggak? Diantar. Oh, diantar ya. Nggak ada agen ngambil ke sini, agen besar gitu. Enggak. Oh, udah berhenti bercetak Mei ya.
Oh iya 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 iya. Ini ke Mangkubumi lah kita. Pak, dekat Tugu sana. Orang-orang itu kan, kalau ada adanya artinya semua. Tapi kalau 85 udah naiknya 80. 80 aja nggak ada, kalau 80 orang itu udah kekuatan. Enggak, maksudnya disimpan kan? Kertasnya itu udah kekuatannya, 2 tahun aja udah hampir hancur. Karena kertas koran itu jelek. Tapi Dirtipidum dari perpustakaan loh katanya diambil. Itu bisa diperiksa kertasnya, nggak mungkin lah perpustakaan apa. Memang gila, udah gila kali masa kekuatan kertas itu, kertas koran itu kekuatannya nggak cuma 10 tahun pun udah hancur. Loh, tapi kata Dirtipidum itu dari perpustakaan, pegawai perpustakaan. Kata Dirtipidum yang mengatakan bahwa otentik, berarti otentik itu. Jadi kertas koran itu identik, apa? Kertas koran itu kalau tahun 40 tahun sudah ini ya? Nggak mungkin lah, sedangkan kertas segel aja bisa hancur, apalagi kertas koran tipis itu kertasnya jelek itu nggak bisa diarsipkan. Tapi tergantung loh, kertas koran itu kan ada beberapa macam ya. Koran paling bagus. Berapa gram? Koran paling bagus kertasnya. Ketebalannya. Iya, ketebalan kalau kayu rakyat saya kok sama dengan kertas tanah tipis kok. Oh, saya nggak pernah baca kedolan Saya rakyat. tahu. Ya. Jadi jangan-jangan ada arsip digital ya untuk setiap edisi di digitalisasi mereka. Enggak, Saya nggak yakin itu. nggak ada. Nggak ada, itu zaman dulu udah belum ngetiknya pakai royak, merek-merek apa itu ngetik itu pakai plat. Enggak, maksudnya Film lagi, ditaruh di itu film dulu. kan karya mereka setiap hari. Nah, ini orang KR. orang tua loh yang lama. Enggak didigitalisasi. Itu dulu dicetak itu dimasukin di film dulu. Dulu di film kan, itu di plat itu ada platnya. Satu. Baru keluar plat. Dulu begitu, nggak ada kalau sekarang lagi. Bukan, maksudnya di scan gitu loh lembaran-lembaran KR itu. Udah pasti udah lama, udah tahu udah mau orang begitu kan pakai plat kan udah tahu. Baru 15 tahun. Enggak, kalau 15 tahun aja masih pakai plat. Dulu memang pakai plat. Jadi Kalau sekarang pakai plat. Enggak boleh merokok. Boleh. Boleh ah. Ya ini. di video yang gue Marisa. Oh, ini deh di video. Kalau sekarang kan CCTV dari komputer ke flash. Kalau dulu kan masih pakai film. Iya, pakai film dulu. Diacak-acak kalau ada yang berubah, foto-foto kalau Oh, jadi sekarang di sini nggak ada siapapun, Pak, intinya. Tapi saya mau tanya gini Pak, Bapak kan 15 tahun lalu sudah di Kedaulatan Rakyat, ya, sudah ngelihat proses percetakan gitu lah. Ya. Seandainya nih Pak, seandainya hari ini kan tanggal berapa? Katakanlah ini tanggal 13. Terus dia salah tulis di filmnya tanggalnya 14. Dilanjutin nggak cetaknya? enggak. Kalau malam itu tidak Dekat sini. ketahuan dilanjut. Ini loh Pak yang dipersoalkan. Menurut Pak Roy dan Bu Tipa, itu kan 18 Juli 1980. 18 Juli. Dalam kurungnya kan biasanya konsisten Kedaulatan Rakyat menggunakan bahasa Jawa. Apa itu? Poso, PASA. Tetapi kenapa yang ditunjukkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri itu kok puasa kelebihan 1 huruf, padahal konsisten PASA. Di sini ada nggak koran terakhir? Nggak ada ya? Koran-koran bulan-bulan ini gitu, biar kita beli. Kalau mau itu Kita bukan bagian itu, Pak. Jadi kurang tahu, Pak. Oh, bosnya lagi ada nggak Pak di sini Pak? Yang di atas. Loh, itu tadi ada orang di belakang? Itu dia hanya kalau satu manasin mesin. Oh, cuma manasin mesin. Berarti bos-bosnya di Mangkubumi? Iya. Oke deh, ke Mangkubumi. oke kita ke Makasih ya. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Itu mesin tangan. Iya, Ini. Ada kertasnya masih ada. Enggak, Le. Kalau kertas tahun 1985, Koran itu tipis. 1980, kok bisa ada di perpustakaan katanya? Perpustakaan apa? Aneh, nggak mungkin. Dari mana? Emang itu kekuatan kertas itu beda loh. Bukan dilaminating. Bukan dilaminating. Kertas tulis itu. Tuh, di sini. Pas banget lah, Pak. Coba Le, jelaskan sebagai percetakan. Sebagai Apa? tentang kertas. Kok bisa ada di perpustakaan katanya diklaim? Harus ngomong tadi itu kertas koran kecil tipis. Apa kan? Lebih zoom, pakai itu. Tadi nggak dengar. Sini. Sini dibaca sebagian percetakan.
Iya betul. Kalau saya udah pengalaman mulai cetak mulai tahun 80-an itu percetakan koran itu kan terdiri sebelum masuk koran ini pertama diketik dulu. Sudah diketik masuklah ke film. Film negatif. Ya. Habis dari negatif dimasukkan ke plat. Dari plat sebelum itu masuk semua ini korektor itu. Ya. Mau jangan apalagi kesalahan huruf aja di judul aja nggak bisa. Apalagi di tanggal. Apalagi Pasa jadi puasa. itu tidak bisa itu semua. Saya kan bukan dari di percetakan sering saya kontrol sesuai dicetak di keluar koran. Saya periksa satu kalau salah stop percetakan stop. Oh gitu. Kita nggak berani jual, kita nggak berani cetak lagi. Jadi nggak segampang ke baris krim masih ada. Dan itu satu ya, koran itu surat kabar itu kertasnya tipis. Tidak kalau istilah bahasa orang Batak kertas gadung. Kertas gadung ya. Iya, kertas gadung. Jadi itu nggak mungkin itu di arsip. Saya pengen tahu, saya pengen ke sana di arsip mana sih? Di perpustakaan mana? Di perpustakaan mana sih? Tahun 80 lagi, tahun 80 Iya. namanya Jokowi Widodo. Waduh. 19 Juli 1980 itu di perpustakaan mana nggak disebutkan? Bisa aja loh Jokowi seperti bilang Dr. Tifa tuh. Ada nama Jokowi Widodo pada tahun 80 itu ada, tapi bukan dia. Iya, maksudnya itu koran 1980 masih di arsip di perpustakaan yang diklaim oleh Dirtipidum. Jadi perpustakaan, tapi nggak dibilang perpustakaan mana. Iya. Dia bilang perpustakaan Kalau Pak Baris Janes Group. yang terbiasa dalam dunia percetakan, usia kertas itu Ya, 10 tahun aja udah nggak kelihatan lagi, nggak ketahuan 10 tahun itu udah bagus. tintanya maupun kertasnya sudah terulai. Kalau tintanya nggak saya ngejar, tapi kertasnya lah. Wah. Kertasnya tipis banget, kertas koran. Kecuali kalau dilaminating bisa aja. Masa perpustakaan sampai semuanya koran tiap hari di perpustakaan tiap hari udah Sumanto tuh segudang satu istana itu kertas kalau disimpan semua. Nah, itulah Baris Krim nggak menjelaskan Iya, nggak dari menjelaskan. perpustakaan mana gitu loh. Ini mudah-mudahan. 18 Juli 1950 tetapi pakai puasa. Nah, makanya begini Pak Resmon, terima kasih Pak Kapolri, mungkin sudah disuruh sama Pak Prabowo, kau jangan dia bikin statement dong. Makanya Kapolri mengatakan kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan profesional, dengan menghadirkan pihak eksternal. Kalau pihak eksternal itu jelas, TPUA akan pakai Pak Resmon untuk meneliti itu, jangan eksternal lagi dari mana? Juga ya pertanyaan kunci. Ah, Kok bisa 1980 sudah 45 tahun setiap hari itu ditaruh. masih disimpan di perpustakaan yang diklaim oleh Dirtipidum tersebut dan tidak disebutkan di perpustakaan mana. Iya, ingin tahu Ini kita. pertanyaan publik. Perusahaan Baris Krim mungkin ada kali. Ada. Baris Krim. Maksudnya usia kertasnya itu bisa. Oke, kita ke apalah kalau kayak gitu. Itu ada tanda mesinya itu ada tahun 80 ya. Tahun 80 ya. Oke. Oke, kita Gak apa-apa. ini ya, lestarikan dan kembangkan kedaulatan rakyat untuk mengisi kemerdekaan. Yogyakarta 27 September 1980. Kayak gini lah. Itu cetaknya dulu ya. Oh, rumit sekali ya. Mekanik semua. Itu gitu Pak. Oh, ini lah mesin juga ya. Sangat mekanik. Ini kita ada ruda-ruda gerigi-gerigi yang besar-besar. Ini tenaga apa lagi? Tenaga urut atau tenaga apa ini? Wah, kurang tahu saya. Nah, ada Pak Janes di sebelah saya, Pak Janes Yahaan, wartawan senior. Di Jogja Pak Janes sudah jadi wartawan dari tahun berapa, Pak? tahun 82 saya. Dari tahun 82. Pekerjaan kami ini jangan seperti bilang Jokowi itu ketawa deh. Ke desa Wonosegoro. Saya wartawan loh. Saya bisa kontrol apa kata Baris Krim. Kata Baris Krim itu jelas, apa kata Baris Krim itu jelas, itu harus saya kontrol. Itu namanya social kontrol. Jangan dianggap saya wartawan itu untuk benci pada ini, enggak. Saya akan mencari kebenaran. Betul. Oke. Karena Baris Krim kemarin membicarakan ada penerbitan daripada Kedaulatan Rakyat, ada penerbitan penerimaan siswa tahun 80. Oke. Dari
Dia bilang tahun 80, Barreskrim bilang itu arsip dari mana? Arsip dari siapa? Dia harus terangkan dong perpustakaan mana, biar kita tahu. Ini kita sekarang mengejar, karena saya tahu kalau koran tahun 80, saya juga sering main di koran, ikut bercetakan juga. Tidak mungkin kita arsipkan tiap hari ada arsip tiap hari. Bisa-bisa sudah tahu dari tahun 80 arsip itu udah berapa itu? Oke. Itu terlalu karena usia koran juga 10 tahun pun udah hancur. Selamat pagi untuk para pejuang kebenaran dan keadilan katanya nih. Wah, Ya. Pak Janes ceplas-ceplos tapi mantap selalu mencari kebenaran, ya dong. Iya. Nah, sekarang ini kan Pak Janes dari tahun 82. Ini kita bisa lihat ada mesin cetak di sini. Nah, ini tahun 80. Nah, inilah mesin cetak. Halo Bang Michael, halo juga. Jadi ini mesin cetaknya Kedaulatan Rakyat tahun 1984 dikebumikan, Ditaruh di sini 84. Ditaruh alias di sini. dimuseumkan. Ini mesin cetaknya kayak gini. Apa betul koran yang dibuat jadi bukti oleh Barreskrim itu dibuat oleh mesin cetak seperti ini? Nanti kita teliti. Ya. Saya belum begitu saja percaya dengan koran yang ditunjukkan oleh Barreskrim Polri. Nanti kita minta Dr. Rismon untuk meneliti apakah tahun 1984 kan ini kan sudah dikebumikan nih. Berarti yang dipakai untuk mencetak koran yang diakui Barreskrim itu mesinnya ini. Yang dibilang Pak Bu Tipa itu loh dengan Pak Roy, apalagi Pak Roy kan darah biru. Ya. Tentu bahasa Jawanya ya di atas rata-rata. Nah, mereka mengatakan Kedaulatan Rakyat konsisten menggunakan bahasa Jawa. 18 Juli 1950 dalam Ya. kurung bla bla bla, arusnya bahasa Jawa, pasa. Nah, nanti kita lihat aja perbandingan koran-koran sebelum atau setelah itu, apakah menggunakan Ya. konsisten menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Puasa kan bahasa Indonesia ya kan? Puasa itu bahasa Indonesia. Nah, itu nanti kalau bisa sih ditunjukkan langsung ya, yang 18 Juli 1950 edisi 80. Oh ya, 1980 Ya. edisi harian tersebut. Gitu, mudah-mudahan. Tapi apapun penjelasannya ya kita tanyakan aja nanti ke pemimpin redaksi atau ada nih, siapapun di dari sana. Ardianto, Setiawan Ardianto, betul Pasa. Nah, Betul jadi- pasa ya. Jadi apakah di bulan Pasa itu dicetaknya pakai ini nih mesinnya? Kalau nanti terlalu cantik seperti skripsi, kan skripsi Joko Widodo terlalu cantik untuk dibuat oleh handpress. Nah, koran Kedaulatan Rakyat itu terlalu cantik nggak untuk dibuat mesin ini? Karena saya mencetak di tahun 90-an saja udah nggak kayak gini mesinnya, udah lain. Saya kan lahir 1990. Ya enggak. Jadi mungkin saya tahu kepercetakan itu pertama 1997. Sekian lah kira-kira tahun segitu. Udah nggak ada lagi mesin kayak begini nih, udah dikebumikan alias dimuseumkan. Semua ini barang, tapi keren sekali masih bisa mereka rawat sampai begini bagus ya. Kalau dijual sama besi-besi apa nih? Besi apa berapa kilo ini? Botot. Oh iya, ini Untung ini aja- keras-keras semua loh besinya ini. Untung aja nggak dia orang pada botot-botot diambil lagi nih. Sepertinya ini dulu masih bisa dipakai ini. Jadi sistemnya percetakan semacam ini tuh, Ini kecepatan nih saya tahu nih. Kecepatan roll. oh kecepatan Taruh. rollnya. Misalnya kalau Tuh. 50 per detik, 50 per detik, 10 per detik, tahu saya. Ini temponya tuh. Sudahlah Bang, kami rakyat kecil saja sedikit pun nggak percaya sama kinerja polisi. Bagus. Ayo bapak-bapak pejuang kebenaran, terus lanjutkan sampai titik darah penghabisan. Semoga jangan sampai titik darah penghabisan ya. Karena kalau sampai titik darah penghabisan ya Betul dong. Udah capek masih kita, lama. aduh. Semoga secepatnya. Iya, saya maunya sebulan, 2 Secepatnya. bulan. Ini selesai nih. Kita buktikan, kan katanya Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo kemarin ada pengawasan eksternal terhadap kasus ini. Tapi Pengawasan eksternal. Saya tidak tahu yang dia maksud apa, tetapi kita apresiasi nih sebagai seorang wartawan, kita tunjukkan kalau pengawas eksternal itu mau bekerja dengan baik, datangilah percetakan ini, lihatlah. Ini nih barang ini nih. Keluar korannya dari sini dong. Harusnya ya. ya ini koran dari sini masuk keluar nih. Nah pas keluar dia diperiksa dulu salah ketik apa Nah. enggak. Kalau salah diulang. Kelihatan ini saya tahu di pengeluaran Nah, korannya. jadi Pak Janes ini duduk berdiri di sini ini sebagai pengawas di sini. Ini kotak keluarlah kertas ini. Ini setiap keluar diperiksa, ada pemeriksanya. Merah ada tintanya hitam apa enggak, apalagi hurufnya tanggalnya nggak bisa salah. Suruh Ya. stop. Tahu saya. Itu 80 kan keterangan orang itu. Ini 1984. 50 kan. Jadi jangan sampai nanti bukti dari Barreskrim itu
Dirtipidum itu nanti salah ketik. Oh, salah ketik. Iya, karena waktu kasus Jessica Wongso, metadatanya kata Kombes Muhammad Nur Al-Azhar itu metadata salah ketik. Padahal nggak diketik metadata file video. Oke. Ribuan frame hilang katanya salah ketik. Itulah pekerjaan dari Muhammad Nur Al-Azhar sebagai Kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri. Itu kan Iya. kacau itu. Masa metadata salah ketik tapi memenjarakan orang 20 tahun dipidana. Jangan sampai ini juga salah zaman ya. Seperti skripsi kemarin kan katanya tidak mungkin dibuat di tahun 1985. Teknologi seperti itu. Makanya kita nggak percaya lagi Laboratorium Forensik Baris Krim Polri. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar saja, Kepala Laboratorium Komputer Forensik, waktu di sidang PK Jessica Wongso, metadata salah ketik. Padahal dia Kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri, Ketua Pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI. Bayangkan pendiri AFDI aja metadata diketik-ketik. Bayangkanlah itu, ahli apalah itu. Nah, itulah, jangan sampai nanti bukti-bukti yang dihadirkan Dirtipidum kemarin oleh Baris Krim salah ketik juga. Padahal seharusnya nggak diketik. Seperti kasus Jessica Wongso. Kalau kita disuruh oleh kawan-kawan yang di chat ini, yang lagi chat ini, mampir dulu ke rumah Rektor UGM Ova Emilia, janganlah, nanti dia keringat dingin. Enggak, nanti menggeruduk. Nanti dibilang menggeruduk, nanti dibilang kita rusuh dan membuat kegaduhan katanya. Enggak lah. Saya mau lihat-lihat mesin cetak aja, seperti saya mau ikut jejaknya Ini Dr. Rismon. tenaga uap atau tenaga manusia ya? Nah, sepertinya begitu. Tahun berapa? Sepertinya ini nggak pakai listrik ya. Roda-roda giginya kan besar. Nah, roda giginya sebesar ini. Gimana menggerakkan ini? Nah, Pak itu. Janes, gimana menggerakkan ini? Pakai tangan atau pakai apa? Apa? Ya enggak, ini bersatu nih ngedorong begini nih. Iya, maksudnya tenaga. Hah? Tenaga apa? Tenaga listrik ini, udah listrik ini. Oh, ini udah listrik. Udah listrik. Nah, saya kan nggak tahu nih. Ya. Listrik ada kabel listriknya, itu ada pendorongnya ada. Ini kan jadi gini nih, ketok-ketok, ketok-ketok. Berarti nggak mungkin tenaga manusia ya? Ya enggak lah. Enggak lah, saya rasa tenaga manusia nggak mungkin. Tapi Ada mungkin kabel tenaga uap listriknya, tadi ada saya pikir. itu. Kabel listriknya. Mana colokan listriknya? Mungkin ini kali ya. Udah kayak listrik itu. Oh iya. Nah, Listrik. ini lihat nih. Memang dulu mesin cetak Iya. di Jerman semua nih. Iya listrik. Kayak Bruder Buchler, Uswil Schweiss. Medali tadi, yang mau tari medali. Jerman ini hebat nih teknologinya. Oh, buti medali tuktak. Itu mesin apa, Bang? Ini mesin cetak. Naik turun, mendorong buti. Oh bukan, Yang ini mat putar. Amsterdam, Belanda ternyata. Naik mana turun, mat putar. Ya, kalau Amsterdam. nggak pernah lihat mesin, Ini mesin cetak koran yang kita mau tahu itu mungkin kapan pernah tidak mesin? koran kedaulatan Di rakyat. percetakan doang. Ini mesin di dalam, Ya, beda kan? di sini kakak, di dalam di sini. Atau yang penting jadi duitnya jadi ya gitu ya. Ya. Iya, nggak mungkin memperhatikan. Nah, koran kedaulatan rakyat yang ditunjukkan oleh Baris Krim Polri itu bisa nggak dibuat dengan mesin ini? Ya kan? Kita kan bertanya-tanya nih. Oh, jadi kertasnya itu lewat di tengah-tengah ini nih, lewat set, ujungnya di sini, keluarnya gitu loh. Di sini dirapiin sehingga dia lurus, keluarlah di sini hasilnya nih, di sini di plat ini. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Janes? Kalau enggak kita cari ke kantornya Kedaulatan Rakyat lah. Katanya di sini sudah nggak ada yang dicetak, sudah berhenti beroperasi di bulan Mei kemarin. Coba saya tantang ini. Saya tantang ini siapapun yang menonton Sentana, yang tahu percetakan atau tahu apapun, pernah nggak koran besar seperti Kompas atau Suara Pembaruan zaman dulu, Sinar Pagi, Pos Kota dan semacamnya, Sentana pun tidak pernah yang salah menulis Januari jadi Janari misalnya, atau menulis Kamis, atau menulis Kamis jadi Kamus misalnya. Topi. Udah topinya, kabel. Nah, nanti kita cari dulu. Ini kabelnya. Misalnya menulis Kamis jadi Kamus. Misalnya menulis Januari jadi Janari. Mungkin nggak itu Pak Janes? Ya enggak lah. Nggak bisa. Oh, nggak ada itu. Ada korektornya semua sebelum dicetak. Emangnya Kompas, Sebelum dicetak. Suara Pembaruan, Pos Kota, Itu pakai Kedaulatan Rakyat ini emang koran abal-abal, harus di ya kan? Sehingga, Suara Merdeka, Jawa Pos aja selalu benar, nggak pernah salah. Oh iya jelas.
Karena kalau salah, sudah dicetak nih, telanjur dicetak, terus salah, ya pasti kita ulang, kita buang, rugi di kertas. Tapi sebagai media cetak, kerugian kertas itu tidak seberapa daripada kerugian reputasi. Kerugian reputasi itu yang mahal, bahwa oh ternyata koran Kompas itu abal-abal katanya gitu kan, karena bisa salah tanggal atau salah bulan. Nah, ini kan sudah Barreskrim ini sudah menunjukkan sebuah dugaan ya, sebuah tuduhan kepada koran Kedaulatan Rakyat yang kita tahu koran besar yang sudah lama terbit di Yogyakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah. Nah, bahwa koran Kedaulatan Rakyat itu tahun 1980 diduga koran abal-abal karena bisa salah tanggal, bisa salah bulan. Begitu loh. Ini bukan main-main ini loh. Nah, koran yang salah tanggal sangat dicari kolektor, harganya bisa miliaran rupiah karena langka. Karena itu dibuang, Mas. Jadi ceritanya ada koran yang salah tanggal itu, korannya udah telanjur dicetak, terus dia mau buang. Ya udahlah, simpen satu buat kenang-kenangan sama apa yang penjaga percetakannya. Gitu. Jadi disimpanlah sama penjaga percetakan atau stafnya koran itu, staf percetakan. Ya buat kenang-kenangan aja di rumah, pastilah langka, Bang. Sentana aja dibuang semua, kalau perlu disobek-sobek pakai shredder kan, kita rusakin semua, jangan sampai itu beredar. Karena kalau dibiarkan beredar bisa dijual juga. Misalkan satu koran 5.000 rupiah misalnya kan, nah kita gunting-gunting supaya nggak ada harganya lagi. Jadi apa namanya? Jadi kertas sampah, kertas bekas. Yang kembalian aja. Bahkan kita tidak mau, kita tidak mau sampai itu jadi bungkus gorengan misalnya. Meskipun bisa kita jual tuh ke tukang bungkus gorengan, tukang gorengan ya Kak, jadi bungkus. Tapi kalau itu sempat jadi bungkus gorengan dan kelihatan orang, dia buka lagi, dia simpan, itu merusak reputasi kita juga sebagai sebuah koran.